Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali teman-teman semua ya, pecinta dangdut akademi, pada khususnya di channel Wong Kuno News. Nah teman-teman, kali ini memang ada video ataupun berita terbaru ya. Ini munculnya yang lagi viral saat ini, yaitu Robby dan April ini menuai pro kontra ya. Jadi ada larangan katanya dari orang tua April menjalani hubungan pacaran dengan Robby, sehingga banyak fans April ini mungkin tidak suka atau menyayangkan hal tersebut ya, karena fans mereka itu banyak dan juga disukai couple ini gitu. Seperti apa videonya? Ini banyak konten kreator juga mengeluarkan suaranya ya mengenai hal tersebut. Seperti apa videonya dan beritanya, kita gaskan langsung ya ke videonya. Let's go. Nanya apa ini ya, kayak telur asin ya? Ayah masih sibuk. Padahal ada video panjangnya loh. Dan yang video panjang itu dijelaskan kenapa Aping tidak boleh live sama mamanya. Dan ini sudah video bulan lalu. Bulan lalu di-cut terus dibikin ulang untuk ngata-ngatain mamanya Aping. Mumpung lagi rame ya kan. Mumpung lagi rame perkara mamanya Aping ini, makanya orang sampai rela-rela nyari kesalahannya mama Aping buat dikata-katain. Ya kan, mumpung hatersnya mamanya Aping lagi banyak-banyaknya nih sekarang. Makanya dia rela nyari kelemahannya mama supaya apa? Orang makin benci dan dia makin rame. Yang ikutin Aping pasti tahu kalau Aping sering ke blokir kalau dia live. Dikira anak-anak ya. Makanya akunnya Aping sering kena pelanggaran kalau Aping nge-live. Dan yang ditakutkan sama mama kalau Aping nge-live itu kena pelanggaran lagi dan akunnya hilang. Itu aja. Tapi dinarasikan seolah-olah cara ngomongnya mama Apingnya sombong, uang bisa merubah segalanya. Kayak perkara cuman Aping tidak boleh live karena takut akunnya kena pelanggaran dan akunnya nanti hilang. Sorry guys, aku lagi di luar, videonya nggak bisa panjang-panjang ya. Assalamualaikum. Ya, sedikit teguran buat ibunya April ya. Maaf ya Bu ya. Sikap Anda ini nanti akan membuat penggemar April akan lari Bu ya. Sikap kesombongan ini Bu ya, mulai ya, saya katakan mulai ya, ini akan menghancurkan diri sendiri ya. Sudah banyak Bu ya sikap dari artisnya, dari ibunya. Lama-lama artis itu akan meredup dan para penggemarnya nanti juga akan lari Bu ya. Jadi sudah terbukti Bu ya. Terus nanti juga akan terdepak dari salah satu stasiun televisi, nggak akan dipakai lagi. Jadi Bang Arul sendiri merasakan dunia kayak gitu Bu ya. Kalau sikap kita sombong, arogan terhadap netizen, terhadap fan-fan kita akan dicap sombong, terus akan sampai ke pihak televisi, langsung akan di blacklist Bu, pasti nanti. Jadi tolong dibatasi ya. Ini asal membatasi ibu ya, bukan membatasi gerak ibu. Saya cuma membatasi ucapan ibu. Setiap segmen yang diucapkan ibu itu berhati-hati. Karena satu Bu ya, saya ingatkan sampai ibu ya, April berdiri karena netizen yang memviralkan. April berdiri bisa setenar ini karena netizen yang menyupportnya. April bisa berjaya karena netizennya. April bisa runtuh karena juga netizennya. April bisa redup karena netizennya ya. Sudah banyak terbukti loh Bu ya. Jadi mohon sekali ya, ini demi karir April anak ibu ya, sikapnya itu dipelihara sedikit ya. Ya maksudnya normaliskan demi karir April ya. Buat mamanya April, kami dari Cirebon Timur pendukung April. Mama dan kakaknya April nggak usah ingin jadi terkenal. Cukup April aja yang terkenal, kami udah bangga lihat April. Mama nggak usah selalu muncul di medsos, biarin mereka yang menghina. Yang begini-begini ini sebenarnya bukan fans ya, mereka FOMO, ikut-ikutan doang. Nggak ada hak woi. Kita itu sebagai pendukungnya April tidak punya hak untuk ngelarang Aping ataupun saudaranya ataupun keluarganya, apalagi orang tuanya. Nggak punya hak buat ngatur.
Lagian ya, mau mama bapaknya Aping nge-live sampai jungkir balik juga, kalau kalian tidak mempermasalahkan, sebenarnya tidak jadi masalah. Nah, kapan jadi masalah? Kalau kalian sibuk nyalahin sana sini, sibuk menghujat mama, jadinya masalah. Siapa yang buat masalah itu? Kalian. Gitu loh logikanya. Coba nih misalkan ya, mamanya Aping lagi nge-live dan kamu nggak suka sama mamanya Aping, nggak masalah sebenarnya. Kamu nggak usah nonton mamanya Aping nge-live, dah kamu skip aja kalau misalkan mamanya Aping lewat. Nah, dengan diamnya kamu itu tidak mempermasalahkan mamanya Aping nge-live, kamu cuma fokus saja sama April, kira-kira bakal jadi masalah nggak? Aku tanya coba. Kalau kamu diem aja tidak menghujat sana sini, kira-kira jadi masalah nggak? Nggak akan jadi masalah. Jadi jangan playing victim. Kamu sendiri loh yang pada ribut ya. Kalian sendiri yang pada ribut. Kalian sendiri yang pada mempermasalahkan. Toh kita yang lainnya ya, kayak saya dan banyak pendukung Aping yang lainnya juga tidak mempermasalahkan. Mau mamanya jungkir balik di situ juga kita tidak mempermasalahkan ya. Ada lucunya kita ketawain, ada baiknya kita serap, kita ambil juga sebagai pelajaran. Ada buruknya ya udah. Namanya juga manusia ya, tidak ada yang sempurna. Pasti melakukan kebaikan dan juga keburukan. Kita juga sama. Pak Raden itu tetap nggak mau kalah dan nggak mau salah, guys. Aku udah nonton VT terbarunya dan dia tetap tidak mengakui kalau dia sempat ngata-ngatain mamanya Aping. Katanya itu masukan yang membangun. Jadi komentar-komentarnya dia tentang mamanya Aping dan juga tentang keluarganya Aping itu masukan. Kata dia itu masukan. Dan banyak pengikutnya dia loh ternyata yang kayak setuju, sepakat sama omongannya dia, yang kayak komentar-komentar setuju, intinya yang setuju sama apa yang dia omongin di VT-VT-nya. Jadi kayak hatersnya mama itu semua ngumpul di sana, hatersnya Aping juga semua ngumpul di sana. Banyak yang komentar katanya awalnya dukung Aping, tiba-tiba gara-gara huru-hara ini terus berpindah ke Robby, terus ini ono banyak. Jadi jalan satu-satunya ya udah, perkarakan aja untuk membuktikan orang tersebut salah atau tidak. Ya udah, jalur hukum aja. Tapi ingat, jangan sampai nanti klarifikasi nangis-nangis minta maaf supaya tidak di kan selalu seperti itu ya. Intinya kita tunggulah ya, kita tunggu. Kan Papi Doi kan juga udah bikin video tadi itu yang aku stitch tadi ya. Jadi kita tungguin lah, kita tungguin. Ngopi dulu boleh? Bentar ya, ngopi dulu ya. Atau mungkin sambil aku ngopi, kalian mau baca dulu? Boleh. Silakan. Sudah? Oke. Kata-katanya sangat sopan ya. Panggil saya Papiku. Terbaik. Gak kenal sama Anda saya. Ya, Raden Surya Ningrat Wijaya ya. Saya tidak kenal. Gak usah SKSD sama gue. Gak usah sok dekat sama gue, jangan sok kenal sama gue. Papiku, gak kenal gue sama lu ya. Gak kenal sama gue. Dari DM lu aja, dengan VT lu yang terakhir aja bertolak belakang guys. Di sini begitu sopan, santun dan sebagainya ya Allah, tapi di VT lu tetap menggiring opini. Gini ya Mas Raden ya. Saya itu tipikal orang yang tidak bermasalah kalau emang Anda pengen mengkritik April demi kebaikan atau keluarganya April. Di VT Anda yang terakhir, Anda tidak merasa menghina fisik, Anda tidak merasa memprovokasi, Anda tidak merasa Anda itu menjelek-jelekan. Coba dong dicek lagi VT-nya ya. Satu, yang sudah VT kamu hapus ya. Kamu menghina keluarganya April, khususnya Mama, adalah sok cantik banget. Nah, kedua, kamu ngomong di VT yang sudah kamu hapus, yaitu kayaknya ini harus diperiksa deh, harus minum obat. Nah, berarti kamu menganggap, oke, kamu simpulkan sendiri. Ketiga, kamu bilang, sepertinya ini mamanya April harus dibacain Al-Quran deh, nyuruh di ruqyah. Maksudnya, berarti Anda menganggap. Nah, keempat, Anda menjelek-jelekan keluarganya April, khususnya mamahnya. Dia bilang, ibu udah sombong banget ya, yang sekarang sudah cantik seperti BCL. Itu penghinaan ya.
Terus Anda di VT itu menjelaskan kalau Anda itu, saya itu tidak menghina, saya itu tidak menjelek-jelekan. Coba dicek lagi dong Mas Raden, VT-VT Anda, gitu. Sorry saya nggak kenal ya, nggak kenal sama Anda, nggak usah bilang salam kenal papiku ya. Kalau Anda pengen mengkritik April atau mamanya, pakai bahasa yang sopan, ya. Karena Undang-Undang ITE itu sudah ada, sudah berlaku ya. Kenapa VT itu dihapus di TikTok? Papi Doi tanya nih, ya. Sekali lagi, kalau kamu masih berkoar-koar, kalau kamu masih menghina keluarganya April, apalagi menghina masalah fisik, saya, Ayudis, Abah Yuda, tidak akan tinggal diam. Ya, lihat aja. Bahasa kamu di sini begitu sopan kok, sangat sopan. Wah, saya salah satu fansnya April, Valen Robina, pokoknya kurang lebihnya begitu. Terima kasih papi, sehat selalu. Tapi VT lu terakhir, seolah-olah kamu tuh yang wah gitu, bertolak belakang dengan VT kamu, dengan isi bahasa kamu di sini begitu sopan. Gimana? Silakan para netizen yang budiman yang bisa menilai ya. Oke, sekali lagi hati-hati dalam berbicara. Nge-support boleh, mengingatkan boleh, tapi tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi menghina fisik. Saya paling nggak suka kalau udah menghina fisik. Paham? Oke, terima kasih ya Mas Raden, Suryaningrat Wijaya. Ngopi dulu boleh? Bentar ya, ngopi dulu ya. Atau mungkin sambil aku ngopi, kalian mau baca dulu? Boleh. Silakan. Boleh. Aku juga ngopi kok. Ini buktinya kopinya. Tapi ini kopi, kau pikir aja. Sebentar ya, gerah banget deh jadinya deh. Aku kepang dulu ya rambutnya ya. Sebentar ya. Dah. Begini ya, untuk siapa? Mami. Papi Idoi yang terhormat, ya. Anda bilang berkali-kali saya menghina fisik mamanya April. Dari mana saya menghinanya? Coba. Ya kan? Saya hanya bilang so cantik, ya, mirip BCL, ya, dan ya jangan sombong, jangan songong. Itu bukan menghina, ya, sorry to say nih ya, sorry banget ya. Kalau menghina itu spesifik. Misal, kok hidung Anda kok kurang mancung? Ya, itu namanya menghina fisik. Ya, tetapi kalau misalkan jangan sombong, ya jangan congkak, itu namanya apa? Mengkritik, membangun supaya apa? Mamanya April kalau lab itu menjaga bahasa, tutur kata, dan gak sibuk klarifikasi. Coba deh, mama-mama yang lain ya, orang tua yang lain gak ada tuh, ya, terus-terusan klarifikasi, gak boleh pacaran, paham, semua paham. April itu masih 14 tahun, 15 tahun, paham. Ya, tetapi apa salahnya kalau dikapalkan sama Robby gitu kan? Jadi seolah-olah kayak memisahkan April. Alangkah bagusnya ketika mamanya April itu ditanya sama netizen, jangan terpancing. No comment lah mamanya. Lebih bijak aja mah gitu. No comment lah ya. Itu mah urusan April, bla 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 segala macam. Kan kayak gitu kan teduh. Tapi kalau ngapain pacaran? Ya kan, ya Bu ya. Ya anak, iya saya juga tuh. Tapi kalau kayak gitu kesannya sombong, Bu. Jadi ya saya tuh kan ngeriset dulu. Ngeriset dari komentar netizen. Oh banyak banget ya yang ngebully April, mamanya April. Saya khawatir, mengkhawatirkan loh saya ini. Takutnya ya, yang tadinya suka sama April jadi mundur. Akibat siapa? Akibat mamanya. Kurang lebih seperti itu. Malah timnya April nyerang saya katanya. Saya katanya mau dipolisikan atau bla 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 segala macam. Ya, salah saya di mana coba? Saya ini bukan koruptor, ya, bukan maling uang rakyat, bukan, ya, justru harusnya berterima kasih. Karena apa? Karena sudah mengkritik, membangun gitu, supaya kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam apa namanya lab gitu, apalagi masalah kapal-kapalan dan lain sebagainya.
Karena asumsi masyarakat itu ya suka terhadap Ropril gitu, Robi dan April, kurang lebih seperti itu. Dan perihal saya bilang katanya, oh ini Pak Pur ya, Teh Nopi gimana? Itu adalah jokes ya. Jokes, tidak ada sama sekali saya menghina spesifik atau gimana ya, supaya apa? Supaya mamanya April itu lebih bijak lagi dalam penggunaan sosial media, kurang lebih seperti itu dalam live TikTok. Karena dasarnya ya orang itu gak semuanya suka, gak semuanya gak suka. Pro dan kontra. Kalau sudah masuk ranah hiburan, entertain, ya siap-siap aja, semua itu ada kritikan, ya ada pro dan kontra, ada yang suka, ada yang enggak, itu udah biasa, ya. Baru, memang baru, ya. April masih baru, di dunia entertain masih baru, masih harus jauh banyak belajar, ya. Jadi, untuk mamanya April juga jangan terlalu sibuk banget, lab masalah, tentang perkapelan, bla 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 segala macam, ya, berulang-ulang kali. Itu yang akan menjadi standar ya, orang itu menyerang gitu, kurang lebih seperti itu. Justru saya ini ada di pihaknya April gitu ya. Coba itu saya ngasih tahu ya, ngasih pemahaman dengan kata-kata saya ya, meskipun terlepas mungkin kata-katanya kurang nggak enak atau gimana ya, itu jangan jangan diambil ke situnya gitu, tapi ambil positifnya ya. Ibarat kata apa? Telur ya, telur itu keluar dari mana? Dari ayam, dari itunya ayam. Tapi kita makan, ambil positifnya, buang yang negatifnya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah masukan yang bijak. Tapi kalau Papi Idoy ini ya tidak paham juga, ya sudah ya, segera kita lab bareng ya. Berani tidak? Gas tag ya. Aku mau lanjut kopi lagi ya. Nah itu teman-teman ya, oke, silakan komen di bawah ya, gimana menurut kalian pro kontra ini ya. Jika kalian suka dengan videonya, silakan like, share, komen, dan subscribe. Kita nanti jumpa lagi ya di video-video selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih.